Seorang anak artis diberitakan masuk ke dalam berita karena kasus bullying. Itu agak bullshit ya gue bilang. Iya. Kenapa harus karena anak artis? Untuk yang suka ngebully, jangan lupa karma is watching you. Waduh. Ya itu kan bagian dari sekolah gini. Kenapa gue nggak setuju kalau orang tuanya disalahkan? Sekarang gue tanya, ini anak umur rata-rata 15, 16, 17, oke? Berapa jam mereka spend di rumah dengan orang tua? Pagi mereka sekolah, orang tua kerja, orang tua pulang malam. Mereka mungkin pulang sore, bikin PR, olahraga dan lain. Paling ketemu di rumah 1, 2, 3 jam sama orang tuanya, sebelum tidur lagi. Ya kan? Emang dalam 1, 2, 3 jam orang tua masih punya energi untuk mendidik anaknya? Sportifier, seneng banget nih kita balik lagi ngobrol-ngobrol di Jaspil. Ada Kartika Berliana dan juga Justinus Laksana, Raja di Laut. Kenapa sih Koci? Hari ini senyumnya ada yang ngajak gue tiktokan dance, orang gila. Ya ngasih boleh ngasih kan? Gak ada kerjaan banget. Koci kan bilang, Nggak. aku lagi merambah dunia TikTok. Iya, buat jualan, buat cari duit, bukan buat joget. Aku menjembatani Nggak. sebagai konsultan media sosial. No way. Kita nggak ada yang tahu loh, kata Koci, Nggak. kita harus coba segala cara. Enggak. Coba itu kalau kamu suka Iya. dengan senang hati baru boleh dicoba. Iya. Kalau dipaksanya cari cuan kayak nggak ada duit lain aja, nggak ada cara untuk cari duit lainnya. harus Itu bukan hanya sekedar cuan, itu having fun. Ya, I've different way to have fun. Nggak harus dengan joget di TikTok. Enggak, Koci, coba dulu nanti Nggak. nanti loh. Nggak. Itu adiktif loh. Nggak akan. Forget it. Siapa yang mau komen di bawah ya? Ya terserah, mau komen semuanya nggak ngaruh juga. Ya Koci, ini kan permintaan ya. Ya, I don't care, enak aja permintaan. Sekarang coba dulu Koci. Suruh tetangganya aja main TikTokan sendiri. Kenapa sih? Pasti banyak loh yang mau lihat Koci Ya, joget terserah. di TikTok kan. Nggak. Kan out of the box katanya Koci. Nggak perlu. Ya udah. Banyak cara lain untuk out of the box, nggak usah jogetan di TikTok. Tapi Koci kalau di tempat yang hore-hore juga joget dong. Enggak, itu udah lewat itu masanya. Terus sekarang di mana? Tapi Sekarang di bar juga. ke kafe. Iya, Kan sama gue aja. minum alkohol. Oh iya, kopi kan sambil. Kopi. Enggak. Masa nggak Itu goyang bareng itu sedikit? di rumah aja, di mobil sendiri, nggak ada yang tahu. Nanti kita coba ya karaoke bersama Koci. No. Ada Koci, pas banget nih hari ini baru aja aku ngebully Koci kan. Hari ini kita ngebahas tentang bullying. Seperti biasa nanti kita bakal jawabin pertanyaan yang udah kita pilih ya. Dan itu ada 20 pertanyaan, tapi jangan sedih buat kamu yang pertanyaannya belum ditampilkan. Dan nggak semuanya juga kali, ntar bisa sampai besok gue di sini. Iya nggak apa-apa. Kira gue nggak ada kerjaan lain apa? Nggak mau lama-lama sama aku. Kita jawab aja. Nggak lama-lama sama kamu, jangan di sini. Waduh, di mana Koci? Tuh Di kan gym. kapan? Oh iya betul. Iya betul, di gym. Nah Koci, kita bahas tentang bullying. Ini sebenarnya udah dari dulu, tapi sekarang lagi hype lagi nih. Gara-gara kemarin mungkin ada seorang anak artis diberitakan masuk ke dalam berita karena kasus bullying. Itu agak bullshit ya gue bilang. Iya. Kenapa harus karena anak artis? Iya. Enggak lah, gue nggak setuju karena apa ya? Artis pun juga manusia biasa gitu loh, juga orang tua, juga pasti punya anak, dan itu bukan artis saja, tapi ada anaknya pejabat atau apa, kan nggak bisa kita salahkan orang tuanya. Gue bilang ya, itu satu salah anaknya, that's for sure. Tapi sekolah juga punya kewajiban moral untuk menghindari hal kayak gitu. Ini kan udah tradisi. Sekolah tahu, bohong aja nggak tahu. Tapi kenapa seolah-olah dibiarkan untuk berlanjut gitu loh?
Itu harusnya dari sekolah ada sanksinya. Kemarin bahkan tuh ada pondok pesantren ya sampai meninggal loh. Ternyata Iya. ditangkap berapa banyak orang anak. Iya, betul. Dan ini budaya dari dulu ya, bullying. Orang bilang dari zaman Belanda kan, bullying ospek lah. Tapi di Belanda itu nggak kayak gitu. Jadi di Belanda itu di SMA apalagi nggak ada berantem antar SMA, bullying atau ospek nggak ada sama sekali. Ospek itu terjadi di level mahasiswa. Jadi kalau kita kuliah. Tapi tidak semua mahasiswa kena ospek. Hanya mahasiswa yang gabung ke organisasi kemahasiswaan. Ospeknya tuh kayak gimana? Dikerjain juga kayak di sini? Wah, ospeknya sana parah. Gimana? Ada yang mati juga. Tapi matinya bukan digebukin kayak di sini, minum alkohol. Dicekokin. Tapi itu sekali lagi bukan semua mahasiswa in general, bukan mahasiswa yang ikut kuliah di kampus, tapi di organisasi kemahasiswaan dan apa namanya, ada beberapa yang punya tradisi ratusan tahun lah. Karena ya di situ mereka istilahnya networking lah, bullshit lah, networking bullshit kalau gue bilang. Harus apa namanya? Ya harus lewatin ospek. Dan di sana sebenarnya nggak terlalu pakai banyak kekerasan. Ya paling ditampol-tampolin dikit biasalah. Iya, tapi lebih dicekokin pakai alkohol. Dan banyak selalu pasti ada yang mati itu sampai ada yang dibubarin. Aduh, dan itu tiap tahun pasti berulang terus ya, Coach ya? Tiap tahun berulang terus. Enggak tiap tahun ada yang mati, tapi sekali-kali ada yang mati. Nah, tapi kalau seumur hidup nih, Coach pernah dapat bullying nggak dari kecil sampai sekarang? Nggak pernah. Gue juga bilang nggak pernah. Waktu Coach tinggal di luar negeri gitu? Nggak pernah. Kita tahu kenapa? Karena gue bisa main bola. Jadi anak-anak yang bisa main bola itu ibarat punya status yang lebih tinggi lah. Jadi karena gue bisa main bola, gue kumpul dengan teman-teman yang jago main bola, itu kan kepilih. Yang nggak bisa main bola ibarat sedikit disingkirkan lah. Kalau di Belanda begitu. Jadi gue nggak pernah dibully, tapi benar-benar didiskriminasi nggak pernah juga. Terakhir berapa bulan lalu gue lihat ada orang masuk klub di Belanda. Gue dulu waktu muda masih sering ke klub. Waktu muda, sekarang nggak lagi. Basi udah lewat. Ada orang Indonesia nggak boleh masuk klub di diskriminasi. Gue nggak pernah ngalamin itu. Oh iya. Tidak pernah gue didiskriminasi, tidak pernah masuk, nggak boleh masuk klub. Any klub yang gue masuk, gue bisa masuk. Dan gue nggak pernah dibully. Jadi gue agak kaget kalau di sini sampai. Atau Coach yang ngebully? Kan Coach geng anak populer nih ceritanya. Enggak juga. Itu bukan budaya kita ngebully. Jadi bullying ini kan dari zaman dulunya, dari zaman penjajahan, jadi ada mental untuk menginferiorkan orang gitu. Mungkin. Dan itu bully itu kan seperti yang gue tadi, itu kan kasusnya di Belanda. Gue rasa di luar negeri pun banyak sistem kayak bully. Cuman kan kembali lagi semua ada batasnya. Kalau kita anak muda itu kan biasanya pengen belong to something, pengen menjadi bagian dari sebuah grup yang ngetop, yang keren, yang apa ya kan. Untung kalau di Belanda itu ya lu bisa sepak bola atau lu fans FC Utrecht ya, mungkin karena gue fans FC Utrecht ya. Oh gitu. Jadi orang agak ngeper yang bully gue. Oh oke. Nih karena main sepak bola jadinya nggak dibully. Tapi kalau di sepak bola Indonesia sebenarnya sampai sekarang ada bullying gitu nggak sih, senior junior? Gue nggak tahu kalau sepak bola. Senioritas gitu. Senioritas di Belanda pun ada, tapi kalau mereka lihat, kamu kalau tahu namanya Johan Cruyff, almarhum Johan Cruyff, waktu dia 17 tahun, itu udah main di Ajax, tim utama, terus sama senior-seniornya itu agak diremehkan. Tapi setelah dia ngomong beberapa kali ternyata benar, jadi didengar. Nah, dulu waktu zaman gue timnas, gue larang gitu-gituan. Tapi memang yang muda itu harus lebih kerja keras, tapi nggak ada bully-bulian. Karena untuk gue, semua pemain yang ada di lapangan punya hak dan kewajiban yang sama. Senioritas sama bullying sama nggak sih? Enggak sih. Bullying itu kan bisa senioritas, bisa juga tidak. Tapi memang mayoritas kalau dalam sekolah atau perkumpulan atau mau gabung itu
senioritas. Misalkan nih kalau di sepak bola, kalau senioritas tuh kayak misalkan yang senior boleh mandi duluan, gunain fasilitas duluan, ntar juniornya ntar-ntaran. Oh enggak Enggak gitu ya? Enggak ada ya di sepak bola ya? Gue nggak tahu, zaman gue sih gue larang, nggak ada gitu-gituan. Semua, dan gue bener-bener udah dari awal gue bilang pada saat kita mulai TC atau apa, kalian punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi nggak ada senior boleh ada prioritas, enggak, sama sekali enggak. Oke. Nah, kalau Koci mandang bullying nih, apalagi kan kayaknya baru dibentuk Satgas Bullying ya, Koci ya? Nggak tahu. Iya, kemarin tuh ada beritanya karena ramai banget kasus bullying dan di-up terus Koci, sampai ada yang meninggal lah, sampai ada anak artis, anak pejabat. Ya, Menteri Pendidikan kita bikin Satgas Bullying nih buat di sekolah. Koci ngelihatnya gimana, bakal efektif kah? Bakal efektif ya nggak tahu. Kalau bikin komisi atau kelompok kerja atau gitu kan sering sekali ya. Tiap ada masalah bikin. Kan kembali lagi ke grup tersebut, apakah mereka bisa bekerja dan solusi apa yang mereka miliki. Kalau gue bilang, ini harus dari sekolahnya. Sekolahnya itu tahu budaya apa yang beredar di anak-anak, di murid-murid mereka. Tapi gue nggak bilang apakah tindakan sudah diambil oleh sekolah atau belum. Tapi yang gue bilang, sekolah punya tanggung jawab moral untuk biar nggak terulang lagi. Jadi ibarat gini, oke, ada perkumpulan A di SMA B, oke? Anak-anak ini kan mereka tahu dipanggil atau ditegur semua. Kalau kalian melakukan ini akan ada sanksinya, bla 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 bla, kayak gitu. Itu jadi dari awal itu udah dikasih warning dari sekolahnya. Kalau terlibat ospek atau kekerasan atau apa, itu kita nggak terima. Sekolah nggak terima sama sekali dan kalian akan dikeluarkan. Nah, kayak gitu harusnya ada. Nah, kalau itu diadakan, gue rasa kadarnya itu akan jauh berkurang. Pasti masih ada, tapi jauh berkurang. Jadi konsep pendidikannya dulu ya yang diubah ya. Mungkin lebih ke pendidikan karakter daripada ke edukasi full. Ya, itu kan bagian dari sekolah. Gini, kenapa gue nggak setuju kalau orang tuanya disalahkan? Sekarang gue tanya, ini anak umur rata-rata 15, 16, 17, oke? Berapa jam mereka spend di rumah dengan orang tua? Pagi mereka sekolah, orang tua kerja. Orang tua pulang malam. Mereka mungkin pulang sore, bikin PR, olahraga, dan lain. Paling ketemu di rumah 1, 2, 3 jam sama orang tuanya sebelum tidur lagi. Ya kan? Emang dalam 1, 2, 3 jam orang tua masih punya energi untuk mendidik anaknya? Emang anaknya nggak enek? Kan biasanya menjelang jam 8, 9 ke atas gitu kan time to relax. Karena besok harus kerja lagi, besok harus sekolah lagi. Artinya sebagian besar dari hidup anak ini itu berada di luar. Sebagian besar di sekolah. Jadi yang bisa membentuk karakter ya teman-teman lingkarannya itu. Bukan orang tua. Tapi kalau ada apa-apa, kenapa orang tua yang disalahin? Iya sih. Iya kan? Bahwa orang tua bertanggung jawab, iya. Makanya gue nggak setuju kalau orang tuanya disalahin. Nah, anaknya yang salah. Iya. Tapi kontrolnya juga kan mungkin orang tua terlalu cuek kah? Apa yang harus dikontrol? Nggak bisa dikontrol. Anak 14-15 itu udah punya kehidupan sendiri, nggak bisa kita kontrol. Orang tua itu cuma bisa kasih masukan. Semoga anak gue mendengar. Semoga anak gue sadar, punya karakter kuat. Nah, karakter kuat itu bisa di-build dari umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Ibarat kalau nggak bisa renang, cemplungin ke kolam renang, kayak gitulah. Tapi menurut jangan dimanja. Apa sih yang ngebuat orang tuh punya mental ngebully gitu? Pengen merasakan dirinya lebih hebat, superior. Jadi dia bukan harus anak berada, orangnya siapa, anak nggak siapa ada, gitu? Nggak ada urusan dengan status sosial. Sama aja, orang yang haters yang ada di Twitter, itu kan contoh mengkritik gue. Bocah kemarin saya bilang Justin nggak ngerti bola, kan kocak, ngerti nggak? Kenapa? Karena mereka pengen merasa lebih baik dari seorang Justin. Tapi mereka di dunia nyata nggak punya kehidupan. Either nganggur atau SMA atau gajinya kecil pas-pasan. Tapi bisa mengkritik coach Justin karena mereka nggak paham apa yang gue ingin sampaikan. Jadi karena mereka nggak paham, terus gue yang salah. Nah, ini yang akan terjadi. Sama aja, mereka merasa pengen dirinya superior.
Iya. Ya, sama kayak pemilu lah yang baru-baru aja. Yang keluar-keluar yang di Twitter seolah-olah paslon yang menang. Padahal yang keluar itu kalah semua. Aduh, iya. Iya. Nah, Iya itu kan? termasuk cyberbullying ya, Coach ya? Ya, bullying itu kan banyak caranya. Bisa Iya, ada fisik, fisik. bisa apa, dan Iya, lain-lain. Kalau sekarang kan ya, di media sosial juga bisa kena, ya kan? ya, Kayak gitu. salah satu instrumen untuk membuli ya lewat media sosial. Iya, tapi kita juga nggak bisa nih, misalkan ya ada pemain bola kayak kemarin ngegolin terus joget-joget terus dikatain nih sama netizen, itu juga termasuk cyberbullying kan? Iya. Ya kan? Terus kita nih sebagai yang korbannya, yang dibully, kita bisa apa kalau? Ya cuekin, mental lo kuat nggak? Nah itu Coach. That's what I did kan. Iya sih. Orang kan ngebully gue juga, gue biarin aja, gue blok, selesai kan. Oke, kalau dibully di media sosial, tapi kalau dibully langsung nih sama orang, ya hindari aja. Susah Coach. Ya kalau hindari, timpa aja langsung. Kok timpa? Ya pukul aja, biar menunjukkan bahwa lu nggak cemen. Lihat kan kita coba menghindari. Iya. Ini Okay. kan di sekolah nih, ceritanya di sekolah, di kuliah. Yeah. Misalkan aku jadi korban bullying, aku harus apa? Padahal aku nih nggak tahu, katanya gaya aku aja nih sok-sokan. Jadi senior nggak suka. Nah aku tuh harus apa? Ya jangan sok-sokan. Lah kan aku juga nggak tahu ceritanya. Apakah aku harus nggak pakai baju? Enggak, jangan kumpul sama senior lah. Ya kalau udah mentok dia apa? Ya udah fight aja, udah selesai. Ribut aja gitu ya? Iya, ya menunjukkan bahwa kamu nggak cemen. Itulah saran dari Coach. Iya kan? Serius sih. Nah, gini. Tapi kan mereka ramean, aku sendiri terus aku harus apa gitu loh. Gini, dengar. Kamu di YouTube itu sering beredar dari expert itu juara taekwondo dan 10 lah, atau bekas militer yang mengajarkan bagaimana kita survive kalau dirampok, kalau dibully. Tahu saran mereka satu apa? Semua ya. Gue nonton beberapa. Semua itu memberi saran pertama apa? Kalau lu ketemu perampok, yang pertama harus lakukan lari. Semua expert bela diri dan lain itu semua mengatakan hal yang sama. Yang pertama kalau bisa lu lari, kabur. Kalau nggak bisa mentok, then you fight. Baru diajarkan kalau jaraknya gimana, pukulnya, sekali ngelesnya, ngerti nggak? Baru mereka ajarkan itu. Tapi yang pertama ya lu harus lari. Nah kalau di sekolah, hindari aja yang senior itu. Tapi kalau lu ke pojok, dikeroyok 10 lawan 1 pasti kalah kan? Minimal you fight. Minimal kamu pukul 1-2 orang kena kan? Ya udah, ujungnya kalah, that's okay. Sama aja kayak kita masuk ring tinju lawan Mike Tyson. Pasti kalah. 1.000.000% kalah. Tapi bukan berarti Mike Tyson nggak kena timpa juga kan? Iya. Fight back. Fight back. At least kita berusaha. Dan ujungnya kalah, that's okay. Kalau dikerok ya biasanya sih kalah. Tapi at least berani fight back. Itu maksud gue dengan timpa aja. Nah kadang tuh ya Coach, aku sering dengar kayak orang cerita tentang, ya dia dibully, udah coba cerita ke orang tuanya, ke sekolah, ke gurunya lah, orang-orang terdekat, tapi nggak dapet saran atau nggak dapet perlindungan gitu. Nah harus apa? Nah kan sekolahnya yang salah. Bawa gas air mata lah, apalah. Iya loh. Do something lah, ngerti nggak? Jangan lu merasa dibully terus lu diam sampai lu diajar gini, kan enggak. Baik itu yang di ospek itu dia minta sendiri untuk di ospek ya, yang anaknya artis itu. Dia sendiri yang minta, dia mau gabung di grup mereka. Itu yang terjadi. But di luar itu ya, yang ngebully juga harus gentle. Kalau 1 lawan 1, kalau mau main keroyokan. Nah itu harus, kalau terjadi di sekolah harus waspada dengan hal kayak begitu. Iya. Tapi kalau misalnya nih, Coach, kita kata-kataan gitu, kayak saling, ih Coach jelek, apa kamu juga jelek, kayak cyber gitu. Itu bullying juga nggak, Ci? Ya itu bullying juga.
Ternyata banyak banget loh Coach bullying tuh. Banyak memang, apalagi di usia di Gen Z itu banyak sekali. Saking banyaknya jadi dinormalisasikan gitu loh. Biasa itu mah anak muda. Padahal sekarang mental health-nya Gen Z juga kan katanya sama kayak apa ya? Banyak hal di Indonesia ini yang dilakukan seolah-olah itu normal, padahal itu nggak normal. Ngerti nggak? Padahal itu nggak normal. Jadi kalau gue kasih lo duit 100.000 karena duit gue jauh lebih banyak, bukan berarti gue harus kasih lo duit terus kan. Tapi lo expect gue kasih lo terus kan. Nah, itu kan nggak normal dijadikan normal. Jadi lo harus appreciate kalau gue kasih. Kalau gue nggak kasih lo duit, lo harus terima bahwa lo nggak dikasih duit, bukan rezeki lo. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Semua yang normal seolah-olah gampang normal. Enggak. Kurang apresiasi. Nih, sama juga kayak balik lagi ke media sosial nih Koci. Yang Gen Z kan banyak banget sekarang menerima katanya content shaming. Jadi apa yang menjadi karyanya di mereka tuh di media sosial mungkin kayak Koci kali. Banyak netizen dipotong juga ya mau dipotong, mau dikatain. Nah jadi kan kita mau berkarya mengkonten tuh takut gitu. Kita harus punya mental seperti apa terhadap cyberbullying di media sosial? Enggak ya. Once pada saat kamu berani masuk ke dunia sosmed, berani aktif di situ, berani cari duit di situ like I did, lo harus terima hal kayak begitu. Konten gue itu beredar di mana-mana. Justru gue lihat dari hal yang positif. Bikin meme, bikin apa, oke, fine. Ujung-ujungnya engagement gue naik kan. Engagement gue orang tahu semua Justin, dari TikTok, fine, bagus. Ujungnya brand masuk, gue naikin harga tinggi. Iya ya, engagementnya justru naik ya. Nah ini juga nih Koci, sebelum kita jawab pertanyaan ya, nih gimana tanggapan Koci melihat fenomena di Indonesia yang dibully, terus kayak yang dijadiin meme gitu, justru malah makin viral tuh makin bagus engagement. Kalau di luar kan malah dikucilin gitu. Enggak juga, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Maka dari itu, kalau lu mau aktif di dunia Twitter ya lu harus berani, atau di sosmed lah, lu harus siap. Jangan lu siap membuli, nggak siap dibully. Oh, jadi maksud Koci viralnya harus in a good way ya, kayak Koci ya? In a good way, kayak gue. Abis itu TikTok kan lah? Enggak. Gak tau aja, kok gak mau sih? Yaudah kita jawab pertanyaan aja. Ada Aristo Revo Putra. Halo Mbak Kartika sama Koci. Saya ingin bertanya bagaimanakah tanda kalau kita sudah menemukan jodoh yang tepat? Nggak ada tandanya. Kok nggak ada? Gue nggak, apa ya istilah jodoh itu? Nyaman, saling percaya. Nyaman sih. Iya kan? Jadi kita nggak pernah tahu ini jodoh atau enggak. Karena gini, orang melihat cowok dan cewek melihat suatu itu pernah ada kliknya. Satu dari luar, dari sesuai dengan seleranya enggak. Oke? Kalau si cewek suka cowok, cowok suka cewek, mereka berdekatan mulai jalan. Tapi dalam perjalanan kan bisa berantakan. Iya betul. Gimana dari awal kita bisa tahu ini jodoh gue? Nggak tahu. Bisa jadi. Nggak tahu. Iya. Hanya karena lu suka tampangnya dan dia suka tampang lu, terus lu bilang jodoh ya nggak kayak gitu, Keles. Iya juga sih kalau jodoh harus berjalan dulu. Berjalan merasa nyaman. Selama dia bisa menerima kekurangan si cewek atau cewek menerima kekurangan cowok, ya itu udah hal yang tanda yang bagus. Nah, hal yang bagus anggap aja bonus kan. Jadi jalanin aja. Nah, setelah berapa lama emosional sudah ada ikatan, nah itu baru bilang oh ini baru jodoh gue. Jadi setiap orang beda. Iya, setiap orang beda sih. Tapi yang aku tahu tuh satu, kalau kita udah ketemu yang tepat buat kita, pasti dia itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya dong. Ya, itu. Harusnya begitu. Jadi kalau pacar kamu nih tapi banyak sekali nggak kayak begitu. Iya sih. Betul juga, Koci. Tapi ya gimana udah kepalang nikah gitu loh. Kadang kan. Apa kepalang nikah itu apa maksudnya? Koci tahu bahasa Indonesia nggak? Enggak. Gue di Indonesia sampai kelas 5 SD. Jadi mohon maaf kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia gue terbatas. Keburu nikah gitu loh. Terlanjur nikah, kadang udah terlanjur nikah terus tiba-tiba baru tahu ternyata dia tuh habitnya kayak gini selama pacaran tuh fake gitu. Oke.
tinggal bisa diterima atau enggak. Dia mau berubah atau tidak. Kalau kamu nggak bisa terima kekurangan dia yang baru ketahuan pada saat nikah, kamu kasih kesempatan, berapa tahun kamu merasa bahagia nggak? Kalau kamu nggak bahagia, ngapain ngekang diri lu? Makanya gue selalu bilang, jangan terlalu buru-buru nikah. Kalau bisa umur 35-an ke atas. Iya, jangan buru-buru nikah. Kalau bisa umur 3. Iya. Nah, kalau misalkan nih, Koci, bener nggak sih, nih mumpung lagi ngomongin jodoh, sekalinya tukang selingkuh tetap aja nggak bisa berubah? Nggak juga. There is always a reason kenapa dia melakukan itu. Bisa juga memang dia nggak respect, dia memang suka selingkuh. Bisa banyak hal 1001. Tapi untuk gua agak lucu kalau bilang sekali selingkuh terus. Iya kan. Ada yang begitu, tapi ada yang juga enggak. Jadi nggak fair untuk dicap seperti itu. Iya. Tuh, cewek tenang ya. Nggak semua cowok sama, ada yang kayak Koci. Bentar. Apa? Cewek yang selingkuh juga banyak loh, bukan cowok aja. You know? Iya. Ya kenapa kamu hanya bilang cewek-cewek bla bla bla, enggak? Iya, Koci. Cowok yang selingkuh banyak, iya. Tapi cewek juga nggak kalah banyaknya. Oh iya. Iya. Aku sih waktu itu cuma tahu satu doang cewek selingkuh lewat aplikasi. Aku tahu banyak. Oh iya. Iya, Koci tahu banyak ya? Iya. Boleh habis ini kita obrolin nggak, Koci? Nggak penting juga. Mau selingkuh ya hak-hak orang lah. Mau selingkuh mau apa, urusan apa sama kita. Iya kan? Iya, betul tuh Koci. Jadi biarin aja mau selingkuh ya silahkan. If it's make you happy, do it. Dih, nggak boleh Koci. Ya boleh lah. Kan hidup-hidup dia. Kita siapa mau ngatur orang lain? Baiknya, jangan. Nggak ada baik-baik itu apa sih? Parameter baik itu apa sih? Tidak selingkuh. Udah milih, ada hati yang tersakiti. Iya, kalau ternyata dia nggak tersakiti, terus di belakang dia selingkuh juga sama orang lain, emang kamu tahu? Koci drama banget ya. Nggak drama, but it happens. Nggak semua orang diselingkuhin tuh selingkuh lagi, Koci. Betul, setuju. Iya sih. Ya kan, nggak semuanya kayak gitu. Iya, betul. Udah. Terus kalau sakit hati berarti nggak boleh selingkuh dulu dong dia. Iya, tergantung komunikasi antara mereka berdua. Kita nggak punya hak untuk ngatur, nggak boleh selingkuh, nggak boleh apa. Tapi kita punya hak buat ngomongin, Koci. Iya. Buat julitin. Semua orang punya hak untuk ngomongin, tapi nggak punya hak untuk menjudge. Oh iya, oke, betul banget Koci, betul. Gitu. Iya. Oke, next. Koci mah. Yaudah, Indonesian football. Sorry Coach, kalau sebelumnya sudah dijelasin, tapi saya belum dengar. Timnas Indonesia butuh naturalisasi kiper apa enggak sih, Coach? Gue bilang butuh. Hernando itu kiper bagus untuk Serie A. Karena fisik, Serie karena A lagi. apa? Untuk Liga 1. Karena apa? Ya, karena fisiknya kurang kuat untuk level internasional. Gue bilang kiper butuh minimal 2. Minimal 2. Ya, dan kiper lokal ya harus bisa berkembang lebih bagus lagi. Kemarin ya Coach, aku lihat banyak komen-komen gitu. Jadi kita kan negara kepulauan nih, dari Sabang sampai Merauke tuh banyak pasti yang bisa main bola. Kenapa sih mentingin yang luar dulu? Gitu. Buktinya sebelum-sebelumnya kok nggak pernah terjadi. Iya ya, sampai 2024 tuh nggak ada. Kenapa pas sudah naturalisasi diaspora terus tiba-tiba keluar-keluar? Ya. Sebelum-sebelumnya kemana? Emang kita juara dunia? Sebelum-sebelumnya, sebelum ada naturalisasi. Emang kita itu 17 tahun nggak ikut Piala Asia. Dan sekarang ikut lewat kualifikasi. Kenapa sebelum-sebelumnya nggak pernah dipanggil itu orang-orang? Kenapa kita nggak pernah juara Asia, juara ini, juara itu? Lolos Asia. Kalau seandainya yang disebut kita punya banyak pemain dari Sabang sampai Merauke, gitu. Agak terlalu naif pemikiran gitu. Iya, mungkin susah juga kali Koci untuk terbang-terbang ke seluruh daerah buat nyari talenta atau enggak susah. Ini apa ya? Semua akan menjadi lebih gampang kalau strukturnya sudah ada. Ya. Yang jadi masalah strukturnya nggak ada, infrastruktur nggak ada, liganya nggak ada, semua nggak ada. Dan ini pelan-pelan lagi diperbaiki sama PSSI. Kalau itu sudah ada akan lebih gampang semua. Jadi nggak perlu terbang-terbang. Emang nggak kesannya Indonesia itu negara paling besar, paling susah dijangkau, dan emang nggak ada negara besar lainnya apa? Iya ya, itu Amerika di ujung-ujung lebih besar Amerika, ya.
Ya. Emang orang dari ujung sampai ujung naik mobil kan nggak juga, naik pesawat juga. Ya. Hidup Coach jadi Kemenpora, hidup. Enggak. Ada Roni Rivaldo. Menurut Coach bagaimana sepak bola wanita bisa lebih terkenal secara masif di seluruh Indonesia, apalagi netizen plus 62 ini suka lihat atlet cewek, contohnya voli dan badminton. Ya ini sepak bola wanita itu benar-benar levelnya masih rendah ya. Jadi ya harus digalakkan. Sekarang kan PSSI baru kontrak pelatih Jepang untuk Liga Wanita. Tapi kedepannya kalau gue nggak salah inget Pak Erik bilang kedepannya akan ada Liga Pro buat cewek. Klubnya dikit mungkin baru 8 atau apa. Tapi ini perlahan, ini kan long term. Jadi sepak bola cewek dan FIFA sudah memotivasi ya. Sekarang kan ada Piala Dunia, Piala apa, dan juga U23, U17, U9 cewek ada semua. Jadi bahkan di futsal Belanda itu punya U16, U18, U20, timnas loh. Jadi ya, ini butuh waktu lama lah. Yang cowok aja butuh waktu banyak untuk diberesin, apalagi yang cewek. Tapi Coach udah pernah ngelihat pemain-pemain bola kita yang cewek kan, itu menurut Coach gimana? Kan ada dari berbagai klub juga ada pemain-pemain cewek tuh. Coach udah pernah lihat belum mereka tuh kayak gimana bakatnya menurut Coach? Futsal kan ada timnas cewek, dan beberapa dari pemain futsal main di sepak bola juga. Ya, nggak bisa bilang bakat karena nggak ada liganya, nggak ada infra, nggak ada pembinaan, nggak ada nothing. Mereka cuma asal sparring aja. Iya sih, harus ada kompetisi ya. Iya, harus biar ada tahu kompetisinya. Itu, baru bisa kelihatan sebanyak apa bakat-bakat kita. Itu kurang lebih berapa lama sih kita butuh Coach buat kayak tahunan, puluhan tahun. Hah? Masa 10 tahun? Iya. Masa nanti aku nenek-nenek baru iya bener. Oh iya bener, betul. Bener, kalau mau kalau Kartika mau lihat timnas cewek bersaing di Asia dunia, ya butuh 20-30 tahun. Ya, nggak bisa dipercepat apa? Nggak bisa, karena ini bukan tukang sulap. Ini bukan TikTok. Kalau di TikTok bisa cepet. Itu dia, mau cepet nggak Coach? Nggak. Ya, ada Fahrul, Coach percaya nggak hukum karma dalam dunia percintaan? Hukum karma itu ada, bukan nggak hanya dalam dunia percintaan, di semua dunia ada. Karma sama hukum tabur tuai apa beda? Sama aja. Sama. Kan setiap di agama di apa itu sebenarnya punya sama, cuman kata-katanya aja beda. Kalau gue lebih suka sebutnya karma. Iya. Jadi itu nggak hanya di percintaan. Kalau lu dizolimi dalam cinta, dalam bisnis, dalam apa, nggak usah balas, pasti ada yang balas. Dalam cinta lu ya pasti ada yang balas. Jadi kalau gue dulu cewek deketin ceweknya nggak mau sama gue, ya udah, suwe aja lo. Langsung banyak. Sekarang kan mereka lihat Justin itu siapa? Salah satunya siapa tuh Coach? Ada deh. Ya kok nggak kepancing ya? Susah banget. Enggak lah, dalam arti ya karma itu pasti ada. Itu gue percaya. Enggak, kalau gue sih enggak, itu bercanda tadi. Itu bukan. Kayaknya serius itu. Itu bukan dalam dunia percintaan, tapi dalam in real life, in real world lah. Iya, kayak misal apa? Udah dalam rumah tangga nih, yang istri atau suaminya yang zolim gitu, yang jahat, itu udah diem aja nih kita. Nggak apa-apa, ya tinggal diajak ngomong. Kan itu lu cerai atau enggak kalau dizolimi. Iya sih, tapi susah loh Coach kalau cerai itu banyak urusannya. Iya, terutama Katolik. Iya kan? Iya. Betul. Oh pantesan, tapi untunglah Coach tadi pas aku parkir ya, disuruh sama tukang parkir balas. Aku bilang nggak usah, biar Tuhan aja yang membalas. Iya, betul. Terus ditimpa sama sendal lo. Ada Fahri. Coach, kenapa fans tim Inggris sekarang jarang rasis atau ribut antar fans, tidak seperti fans negara seperti Belanda, Italia, dan Spanyol? Oke, ini pertanyaan bagus Fahri. Jadi di Inggris itu sanksinya berat sekali. Nah, mereka melakukan hal kayak begitu itu di luar Inggris. Jadi mereka rusuhnya di luar Inggris, bukan di Inggris. Maksudnya di luar Inggris tuh gimana? Ya, kalau klubnya main, timnas Inggrisnya main ke luar negeri, mereka datang baru ribut di situ. Ya. Selalu ributnya di luar. Tapi nggak di dalam Inggris. Di Inggris juga ribut, tapi nggak di stadion, lebih keluar di luar stadion kayak gitu loh.
Nah, tapi kalau misalnya nih kayak sesama tim Liga Inggris kayak MU sama City lagi main, terus mereka ada ribut nih fansnya, itu Nggak kan sanksinya kayak dijaga, gimana? ada security. Tapi sampai sekarang dipisah-pisah. udah nggak pernah lagi. Terakhir kayak gue Oktober nonton Arsenal lawan Spurs, itu kan juga rival itu, North London Derby. Kita keluar, harusnya gue bisa lurus terus dijaga polisi, disuruh belok kiri, disuruh muter. Kayak kemarin nih aku kan nonton Persiraja lawan Maluku, terus ada ribut nih, terus nggak ada apa-apa nih kita. Harusnya sanksinya kayak gimana? Ya itu kembali, kalau ribut di stadion itu tugas PSSI atau FA-nya lah. Klub juga bisa memberi sanksi kepada itu. Tapi gue nggak setuju kalau dibilang fans negara seperti Belanda, Italia, Spanyol. Gue nggak lihat di Belanda, Italia, Spanyol juga ribut di dalam, karena security-nya ketat sekali. Dulu iya, zaman gue lah itu masih iya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ribut-ributnya. Dan Inggris itu paling bokeh, mereka ributnya di luar bukan di dalam, luar negeri. Dan itu benar-benar mau klub sekecil apa selalu ada yang ribut. Karena kalau klub Aston Villa lah, Aston Villa ini ketemu Ajax di Conference League, main di Amsterdam sekarang. Hari Kamis. Itu fans Aston Villa kan datang ke Amsterdam. Ribut. Waduh. Pasti ribut. Oh gitu ya? Di kafe lah, di apalah. Iya, paling sering. Dan sama fans Ajax diladenin. Oh gitu ya. Negara yang paling suka ribut, fansnya pokoknya Inggris gitu. Kalau yang lain? Kalau di luar negeri ya? Iya, kalau di luar negeri. Belanda juga sih. Kalau keluar negeri biasanya sering ribut juga. Terutama klub-klub besar lah. Kalau klub-klub kecil nggak begitu. Italia, Spanyol nggak sih. Spanyol justru nggak pernah dengar gue. Cuman namanya hooligan pasti ada. Cuman Spanyol nggak ekstrim. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita suka keributan sih, Coach. Bener. Kan habis ini kita ribut-ribut. Camkan. Ntar bener-bener dapat keributan kamu. Keributan dalam apa? Keributan di dompet aku oke tuh. Rame kan tuh, ribut warna merah semua. Hamim, Coach mau tanya kenapa MU babak mau ini? Karena ya banyak hal sih. Ini ya banyak cedera, pemain inti cedera, pemain Deadwood yang nggak perform, harus dirombak. Ini cobaan MU ntar akan bangkit. Nggak takut gue soal itu. Oh iya, kapan? Ya tunggu aja. Tunggu waktunya aja. Sampai kapan kau gantung? Nextnya, Lukman Hakim. Coach, bagaimana cara melawan kebiasaan menunda versi Coach Justin? Oke. Ini juga salah satu kelemahan gue. Gue juga dulu sering menunda. Hantar. Ujungnya lupa. Nunda apa? Kerjaan? Ya kerjaan. Oh ini email harus gue balas. Ini harus gue balas. Ternyata gue lupa. Jadi karena gue lupa dan akibatnya nggak bagus untuk gue. Bahkan gue pernah kehilangan proyek gara-gara lupa balas ini itu dan lainnya. Jadi sekarang kalau gue dapat, gue usahakan pulang. Jadi tiap kali gue pulang malam, gue buka PC gue, gue cek dulu email, gue cek WhatsApp, terus gue balas. Jadi biasakan untuk tidak menunda lah. Ini masalah kebiasaan aja sih. Berarti niat ya, cara melawan kebiasaan niat. Biasanya sampai tiap malam lah. Kalau gue tiap malam gue beresin semua. Gitu. Itu hasilnya gede banget ya sampai sekarang, Coach. Karena nggak menunda lagi. Ya, lumayan lah. Boleh lah, dari di-share pembukuannya, Coach. Ada Yosef Anggit. Hola Coach, apa harapan Coach bagi pariwisata Indo biar proper dan menarik wisatawan? Bedang, Coach? Bedang, Coach itu bedang. Terima kasih dalam bahasa Belanda. Bedang. Jadi gini Yosef, pariwisata itu adalah bagian dari strategi negara untuk mendapatkan devisa. Itu sudah dilakukan oleh Dubai, Arab Saudi lagi menuju ke sana. Karena kalau kasusnya mereka tidak mau tergantung sama minyak. Dan Dubai berhasil, Qatar juga sudah melakukan itu, dan Indonesia kan dari dulu sudah melakukan. Cuman gue merasa orang Indonesia ini masih belum sadar bahwa wisata itu penting.
untuk mendatangkan devisa asing. Kenapa? Orang luar negeri sering ke Thailand, ke Cina, kemana? Karena wisatawan itu harus merasa nyaman. Dan ya lihat fasilitas kayak toilet dan lain-lain. Itu harusnya tugas pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kapasitas fasilitas di daerah wisata, tapi juga untuk wisatawan lokal. Jadi kalau sana itu terjadi, kita akan menarik lebih banyak wisatawan luar dari sini. Karena kalau kamu ke luar negeri, ke Amerika, ke Belanda, orang Indonesia cukup ngetop lah. Tapi ke Kroasia, Slovenia banyak orang yang nggak tahu Indonesia. Tapi semua orang tahu Thailand. Kalau kamu ke di luar Belanda ya, cari restoran Thailand itu di mana-mana ada. Restoran Cina, restoran Thailand, restoran Jepang, restoran Korea, wherever you go ada. Restoran Indonesia nyaris nggak ada. Jadi Indonesia nggak ngetop, tidak sebesar, tidak sehebat yang orang pikir. Nah, untuk bisa membuat Indonesia lebih hebat daripada sekarang, dibanding sekarang, ya salah satu cara adalah pariwisata ditingkatkan. Dan itu butuh effort yang luar biasa dari pemerintah. Iya, susah sih fasilitasnya. Terus baru aja kemarin kriminalitas juga sih, Koci. Kriminalitas juga. Tapi kriminalitas itu kan terjadi di seluruh dunia. Iya sih. Tergantung kadarnya seperti apa. Iya. Bahwa kriminalitas terjadi, iya. Nah, itu juga kembali tugas pemerintah untuk meminimalisir. Dan itu berawal dari pusat yang membimbing daerah, pemerintah daerah, agar mengikuti arahan dari pusat untuk membuat wisatawan terutama asing lebih nyaman di Indonesia. Sehingga kembali lagi ke depannya 20 tahun, 30 tahun ke depan, orang di luar negeri lebih mengenal Indonesia, nggak hanya Bali. Iya, dikira Indonesia tuh ininya Bali loh, salah satu bagian kota. Iya. Iya. Jadi orang harus tahu. Iya. Karena gue agak miris ya kalau ke wherever I go lah, gue sering ke luar negeri kan. Jadi kalau mau ke Eropa, ke Roma, Paris, Barcelona, ke Zurich, kemana, ke New York, cari restoran Indonesia itu susah. Ada 1, 2, that's it. Tapi di mana kita pergi di pusat, pasti ada restoran Jepang, restoran Korea, restoran Thailand ngetop tuh. Restoran Cina di mana-mana ada, di pelosok sampai mana-mana pasti ada restoran Cina. Iya pasti. Iya kan? Loh, kok bisa sampai begitunya? Kok Indonesia enggak? Yang salah siapa? Ya kita sendirilah. Tapi mungkin itu orang Indonesia yang buka rumah makan Jepang di sana, rumah makan. Oke, that's true. Temen gue itu di Washington punya 9 restoran Jepang. Tuh. Di airportnya. Pertanyaan bukan kenapa mereka tidak mau buka restoran Indonesia. Rempah-rempahnya Bunda. Enggak segampang itu. Zaman sekarang gampang, Keles. Mahal, Bun. Enggak. Zaman sekarang itu gampang. Karena saudara gue salah satu yang ekspor rempah-rempah ke luar. Itu udah puluhan tahun dia lakukan itu. Udah 30 tahun. 30 tahun lebih malah. Oke, jadi bukan gampang. Tapi mereka, itulah yang membuat restoran kita, kecuali di Belanda ya, itu kalau Indonesia top di Belanda. Tapi di negara Eropa yang lainnya, ya karena nggak ada niat, nggak minat atau gimana, nggak ngerti lah. Dan itu penting buat pariwisata. Jadi harus banyak faktor yang bekerja untuk mengangkat nama baik Indonesia. Iya. Aku tuh pernah dengar juga ya, ada satu temen aku yang luar nggak suka makanan Indonesia karena katanya rasa rempahnya kenceng, tapi dia suka makanan India yang lebih kenceng lagi, gitu. Ya, dan restoran jelas, India, ya kenapa ya? Apa karena aku juga nggak jelas? Ya kan Koci, restoran India juga banyak kan? Iya. Restoran India juga banyak banget. Iya, rempahnya selalu kenceng. Ada. Iya, rempahnya juga kenceng. Bohong lah. Ada Marcel Sanoto, ini Marcel, oh bukan. Coach, talk about business with zaman now, di mana saat ada bidang bisnis yang prospek cuan, dalam sekejap akan muncul banyak kompetitor.
Zaman dulu juga banyak kompetitor, tapi menurut saya tidak secepat dan seintens zaman now. Menurut coach, lebih prefer mana? Fokus satu pekerjaan dengan cuan maksimal untuk satu owner, atau punya 3 pekerjaan tapi bagi hasil dengan partner? Pertimbangannya kalau satu pekerjaan down, masih ada 2 pekerjaan lain yang cover tanks. Oke, gue paham. Jadi kompetitor sekarang itu lebih baik dibanding dulu. Itu berkat kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi yang membuat kita lebih gampang untuk berbisnis. Termasuk izin lah, apalah, beli supplier atau apa. Sekarang semua online bisa datang. Kalau dulu harus naik mobil, beli barang, ngerti nggak? Beli barang baku. Sekarang semua online. Jadi berkat itu, berkat kemajuan teknologi, kompetitor lebih banyak. Itu satu. Nah, masalah satu bisnis atau 3 bisnis, itu satu tergantung bisnisnya juga. Kalau kita memonopoli satu bisnis, kita fokus ke sana, kompetitornya jauh di bawah kita, ya lu nggak perlu 3 pekerjaan yang lain. Tapi kalau lu berbisnis yang banyak kompetitornya, dan lu bagian dari banyak kompetitor, ya nggak ada salahnya lu punya beberapa bisnis. Kayak contoh lah, gue sekarang sebagai pandit bola yang ngomong bola, ibarat kan kompetitor gue nggak banyak. Iya. Iya kan? Gue sebenarnya nggak perlu bisnis lain. Tapi gue akan punya bisnis lain lagi gue siapkan yang juga bidangnya sama. Oh, oke. Ngerti nggak? Iya, tetap satu ya, bidangnya. Tapi karena gue mau fokus ke sini, ya karena gue tahu kompetitor gue masih jauh. Berapa tahun ke depan gue masih bisa dibilang kalau gue nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, gue masih leading. Nah, di situ gue fokus. Gitu. Jadi kembali lagi tergantung bisnisnya, tergantung kompetitornya, tergantung banyak faktor. Baru kita bisa mengambil keputusan fokus ke satu atau tidak. Tapi untuk jadi fokus lu sendirian di atas, kompetitor di bawah, itu kan nggak gampang. Tapi pada saat itu terjadi, ya mending fokus satu. Cuman rata-rata memang punya 2-3 bisnis, oke. Nggak ada. Selama kita bisa handle sih oke aja. Gue selalu bilang begini ya. Dulu itu ada yang namanya Lim Shulong, pasti kamu nggak tahu. Lim Shulong itu salah satu konglomerat nomor 1 dulu. Yang di mana dunia Indonesia? Di Indonesia. Founding father-nya BCA. Oh, oke. Terus? Yang bikin BCA itu dia. Terus kan dibeli sama Jarum BCA. Lim Shulong itu punya ratusan perusahaan. Nah kan badannya 1, kakinya 2, tangannya 2. Kalau dia bisa punya ratusan perusahaan, masa gue nggak bisa punya 20 perusahaan? Nggak usah ratusan. Ya kan? Nah, Koci, kayak gimana sih caranya, kayak mempercayakan orang memanage apa yang udah kita bangun? Ya, itu emang susah. SDM di sini tuh memang ribet. Tapi kalau kita punya sistem di mana tidak tergantung oleh orang, itu akan lebih berjalan. Yang repot kan kayak gini, kamu punya restoran, mendadak restoranmu laku rame tiap hari, terus mendadak kokinya nggak mau datang, malas-malasan karena gajinya nggak dinaikin, puyeng kan? Tapi kalau kamu sudah punya sistem, makanan A bumbunya begini, makanan B bumbunya begini, ada asisten koki yang bisa, jadi kalau satu sakit bisa jalan, sama kayak pabrik lah. Kalau kepala produksinya mati, masa nggak berproduksi? Kan tetap berproduksi. Tapi kelemahannya dicuri kita punya resep turun. Ya itu risiko. Jangan takut dengan risiko hal-hal, karena masih banyak nilai tambah lain yang kamu bisa berikan. Contoh, gue suka sop buntut ya. Sop buntutnya Borobudur. Iya. Oke. Itu kan sampai sekarang ngetop. Kalau kita buka di toko X Borobudur, tetap beda. Chefnya pindah pun udah beda. Tetap beda. Jadi nggak usah takut dengan kompetitor. Gue nggak tahu, gue justru nggak pernah takut sama kompetitor. Kalau Koci lebih milih bisnis jasa atau bisnis produksi barang gimana? Jasa. Gue nggak bisa bisnis. Gue 2 kali coba bisnis retail, hancur-hancuran. Gue lebih suka bisnis B2B, bisnis jasa. Bisnis juga. Cuman nggak kalau ke retail, kalau ke consumer, direct consumer lebih baik jasa. Karena kita nggak numpuk barang kan, stok dan lain-lain.
Bisnis yang lagi oke banget nih buat Gen Z sekarang apa? Semua bisnis oke. Nggak ada yang nggak oke. Semua. Manfaatkan teknologi. Karena rata-rata Gen Z kan modalnya terbatas. Ya. Jadi manfaatkan teknologi, manfaatkan kreativitas. Kalau itu bisa aja. Wih. Kapan kita kerja sama Coach? Ntar kita atur. Habis ini TikTok maksudnya? Enggak. Itu kerja sama awal. Ya udah close. Ya udah ya. Kata-kata hari ini Coach. Kata-kata hari ini untuk yang suka ngebully, jangan lupa karma is watching you. Waduh, betul banget Coach. Mantap. Kok nggak joget Coach? Ayo dong. Jelas. Ayo udah. Makasih Sportifier sudah nonton kita terus. Bye-bye. See you lagi. Ayo Coach. Apa? Salin.